Gus Fuad Plered menanggapi Gus Baha yang menyatakan bahwa Baib Ba'alwi itu nyambung nasabnya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut Gus Fuad, Gus Baha itu masih levelnya literasi, bisa membaca kitab, kemudian bisa menceritakan kembali, belum ke level mengantitesis atau membuat tesis. Kita simak saja pernyataan atau komentar lengkap dari Gus Fuad Plered. Suara dari Gus Baha yang mempercayai bahwa Habib Ba'alwi itu adalah keturunan Nabi dan kemudian Gus Aziz menjelaskan bagaimana sebenarnya Habib Ba'alwi yang sekarang aku Sayyid itu orang Arab aja bukan, boro-boro keturunan Nabi Muhammad SAW, orang Arab aja bukan. Nah, ini bisa dilihat di channelnya Gus Aziz Jazuli ya secara lengkapnya. Dan kemudian ternyata Kiai Mat itu juga kadal juga itu bikin artikel mengenai terkait dengan kekhilafan Gus Baha ini, dan ini sudah dibacakan oleh Mas Rifki Zulkarnain. Tinggal dilihat aja, teman-teman bisa lihat videonya di channel Mas Rifki Zulkarnain. Nah, saya jadi ingat itu beberapa tahun lalu itu Gus Hame itu cerita bahwa Gus Baha itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Itu dulu sebelum Gus Baha viral, sebelum Gus Baha populer gitu ya. Dan ya sebelumnya juga ada berita kan setahun atau 2 tahun lalu itu si Rumel Abbas mendatangi Gus Baha. Kemudian ya Rumel Abbas kan pembela utama batalnya nasab Habib Ba'alwi itu, pembela utama para Habib ya, memang dia bekerja dan digaji Nusron Wahid untuk itu. Ya Rumel Abbas itu ya seperti itu. Jadi ya, sama saja dengan kata lain itu Gus Baha itu disesatkan Rumel Abbas, kemudian diketawain Gus Aziz, dan Kiai Mat juga ikut tertawa. Nah, saya juga harus ikut tertawa, dua sahabatku ikut tertawa. Tapi untuk memahami ini sebenarnya gini loh. Nah, Gus Baha itu kan sebagai ulama yang sangat luar biasa viralnya ya, terkenalnya gitu ya di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya karena Gus Baha itu sebagai seorang ulama, seorang kiai itu menampilkan diri sebagai orang yang bisa menceritakan kitab-kitab yang beliau baca dengan baik. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya nanti orang yang bisa menceritakan kembali isi kitab itu ya sudah luar biasa, karena ya kita harus sadari bahwa literasi nanti itu kan masih kurang gitu ya. Kemampuan membaca kitab aja masih kurang kan, gitu. Apalagi kitab-kitab bahasa Inggris. Nah, Gus Baha itu tampil dengan sangat fasih menceritakan kembali kitab-kitab yang pernah beliau baca. Nah, ini untuk bagi orang yang tidak bisa baca kitab ya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jenius itu. Tapi dalam kategori akademis ya sebenarnya itu adalah ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Mat itu, bisa menceritakan kembali buku yang atau kitab yang dibaca itu ya masih level pertama. Level kedua kan kemudian memberikan antitesis, kemudian level berikutnya ya menjadi tesis gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang Gus Baha itu tidak pada posisi mampu memberikan opini, bukan pada posisi seorang mujtahid, seorang yang punya yang berpendapat gitu, tapi sekedar seorang pencerita isi buku gitu. Dan di Indonesia tradisi seorang mujtahid atau orang yang punya opini, punya pendapat atas hasil bacaannya, atas analisis buku atau kitab yang dibacanya, itu justru kurang mendapatkan tempat di zaman medsos ini gitu. Nah, kalau di zaman belum ada internet, zaman majalah, zaman koran gitu, hanya orang yang bisa beropini yang mendapat tempat. Nah, Gus Baha itu jenis ulama yang pertama, yaitu yang pintar membaca, kemudian pintar menceritakan kembali hasil bacaannya, tapi tidak ada pendapatnya sendiri gitu. Pendapatnya Gus Baha sendiri nggak ada, opininya nggak ada, istihadnya itu nggak ada gitu. Secara umum begitu. Nah, dalam konteks
penemuan kajian tentang nasab Habib Alwi ini kan dia kehematan sebagai mustahil, sebagai orang yang menemukan gitu, setelah menganalisis bahan-bahan bacaan yaitu kitab-kitab nasab, itu beristihad bahwa ternyata Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Ternyata nasab Habib Alwi itu secara paternal garis laki-laki terputus. Nah ini tentu saja dua kemampuan yang berbeda gitu. Ibaratnya itu apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu adalah level skripsi atau S1. Sementara yang disampaikan oleh Kiai Imad itu levelnya kan level disertasi gitu, level penemuan gitu. Nah, ini tentu saja ya semestinya Gus Baha itu membaca lagi gitu loh. Jadi supaya tidak ditertawakan Gus Aziz dan Kiai Imad dan saya. Tapi juga banyak teman-teman berkomentar bahwa ya mungkin ini strateginya Gus Baha untuk tetap bisa dekat dengan para Habib. Kalau jauh dengan Habib kan dimusuhi, kalau diundang pengajian kan mesti Polresnya didatangi supaya oleh mukibul oleh budak-budaknya Habib itu supaya dibatalkan. Kayaknya Gus Baha nggak mau ambil risiko itu, atau memang ya benar-benar tidak tahu gitu. Ya harusnya Gus Baha itu ya hubungi Kiai Imad atau hubungi Kiai Nureya. Apa itu hubungi yang dekat itu Kiai Ubaidillah Tama Munji. Minta buku-buku yang terkait dengan ini, kitab-kitab yang terkait dengan ini gitu. Nah, saya masih husnudzon dengan Gus Baha itu ya, karena mungkin beliau belum tahu atau belum membaca atau tidak mau membaca atau tidak. Tapi ya, kesimpulan saya tetap satu, ulama manapun kalau bela Habib Alwi, bela kepalsuan nasabnya Habib Alwi, kayak terjungkal gitu, kayak dibuat terjungkal sama Allah gitu. Ini mudah-mudahan Gus Baha tidak sampai seperti itu, karena masyarakat Indonesia yang literasinya secara umum itu masih kurang, itu membutuhkan orang yang telaten menceritakan isi buku atau isi kitab yang dibaca. Nah ini Gus Baha ini kan posisinya di situ. Meskipun nanti lama-lama juga akan digeser oleh AI ya. Tuh, jadi ya saya ikut ketawa aja gitu. Dan ya ya Gus Baha kan juga manusia, bukan nabi, bukan rasul. Jadi ya mungkin masih ada rasa takut mengungkapkan kebenaran padanya, mempelajari yang benar aja mungkin takut nanti jangan-jangan benar. Jangan-jangan menemukan kebenaran. Itu ya, ini Ki Nur Ihya juga sudah membahas ini tentang Gus Baha. Saya cuma aja ikut-ikutan aja lah ini pesan. Demikian tadi komentar dari Gus Fuad Baret mengenai pernyataan Gus Baha. Karena Gus Baha itu kan seperti kita ketahui, beliau itu memang banyak literasi, bisa menjelaskan berbagai macam kitab tafsir yang mungkin dalam kalangan Nahdlatul Ulama itu masih langka seperti itu. Tapi memang betul kata Gus Fuad Baret, nanti akan tergantikan oleh AI, karena AI itu kan sama canggih seperti itu di era generasi Gen Z dan bahkan Gen Alpha. Jadi mudah-mudahan Gus Baha bisa mengambil hikmahnya, nanti kedepannya bisa ke level ijtihad atau mujtahid, atau Gus Baha bisa meneliti lebih dalam mengenai nasab, karena beliau kan bidangnya fikih, fuqaha. Jadi pasti akan selalu memandang atau mengambil dari jumhur ulama. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap perjuangan memurnikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW harus terus diperjuangkan, dan pelurusan sejarah serta cerita-cerita khurafat itu harus ditiadakan di bumi NKRI ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.